لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجid Al-Aqsa. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, betapa bahagianya orang yang bisa berkunjung ke tanah suci Mekah dan Madinah, berziarah di kedua masjid utama umat muslim, serta menjalankan ibadah umrah. Tak ada cita-cita yang paling tinggi bagi seorang muslim selain bisa mengunjungi 2 kota suci ini, melengkapkan iman dan Islam dengan datang langsung ke Tanah Haram. Siapapun pasti ingin bisa mendatangi Masjid Nabawi. Masjid yang dahulu luasnya hanya 50 meter persegi, namun sekarang sudah berkembang 100 kali lipatnya. Masjid Nabawi kini bisa menampung lebih dari 1000 jamaah. Bahkan pembangunan kompleks masjid masih terus berlangsung. Tim Poros Surga dan jamaah memulai perjalanan dari Madinah, kota yang begitu tenang dengan jejak Rasulullah yang sangat terasa. Disinilah tempat Islam berkembang setelah hijrah. Di tempat ini pula lah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Sungguh istimewa menjadi tamu Allah di Masjid Nabawi. Setiap jemaah yang umrah pasti menginjakan kaki di masjid penuh barokah ini. Tapi untuk bisa datang ke tanah suci bukanlah perkara mudah. Masalah biaya terutama menjadi kendala. Maka dari itu, Allah hanya mewajibkan ibadah ke tanah suci bagi mereka yang mampu. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi umat yang tidak mampu untuk bisa berziarah ke tanah suci. Namun, tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya, umat yang secara logika tidak mampu untuk datang ke tanah suci pun bisa sampai ke tempat ini. Seperti guru-guru agama dari pelosok Indonesia ini, mereka yakin tidak akan pernah menginjakan kaki di Mekah dan Madinah. Justru bisa sampai ke Masjid Nabawi untuk kemudian berumrah. Subhanallah, Allah menyampaikan rezeki pada mereka melalui orang-orang dermawan. Keenam guru perempuan ini masih tidak menyangka bisa hadir di Masjid Nabawi. Namun ini semua pastilah bukan tanpa sebab akibat. Bukan tidak mungkin kehadiran mereka di tanah suci adalah berkah mengajar selama ini. Ibu-ibu sekalian, ini dia Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini dulu dijadikan oleh Nabi SAW bukan hanya sekedar tempat ibadah sholat, tapi tempat ngajar. Orang mau apa-apa datangnya ke sini. Ya, seperti semangat dari ibu-ibu ya, ketika mau apa-apa orang datang ke ibu-ibu untuk bisa mendapatkan ilmu. Tolong itu dijaga. Saya teringat dengan hadis Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu wa ahlu samawati wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Nih, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan para makhluk Allah yang ada di langit, makhluk Allah yang ada di bumi, sampai semut yang ada di lobangnya mendoakan kebaikan buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi ibu-ibu datang ke sini ini bukan hanya semata-mata karena kita berbuat baik, tidak, tapi karena doa orang-orang. Doa anak yang kita ajarin wudhu, ya, doa anak yang kita ajarin ngaji,
Doa orang yang mungkin kita ajarin ngaji Al-Quran segala macam, apa dia nggak tahu. Dia doain, ya Allah berikan kebaikan buat guru saya, ya Allah berikan kebaikan buat guru saya. Akhirnya kita terpilih. Ya, bukan karena kita orang yang sudah berhak untuk mendapatkan penghargaan, mungkin tidak. Tapi yang kita minta itu, ternyata orang-orang yang kita ajarkan dengan ikhlas dia mendoakan kita. Nah, itu bayaran yang paling tinggi buat kita. Mudah-mudahan ini membuat kita terus semangat. Allahu Akbar. Kuasa Allah untuk memilih dan memberangkatkan mereka ke tanah suci. Menjadi guru yang mengajarkan kebaikan ibarat doa yang berbalik kepada mereka. Dari Masjid Nabawi, jemaah umroh kali ini mengunjungi Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Letaknya sekitar 5 mil dari Madinah. Di tempat inilah pernah terjadi pertempuran antara pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy. Tercatat 700 pejuang Muslim melawan 3.000 kaum musyrikin Quraisy. Dalam pertempuran ini, 70 syuhada meninggal dunia. Di kaki Jabal Uhud terdapat pemakaman besar tempat para syuhada dimakamkan. Mereka gugur sebagai pembuktian ketaatan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka di jalan Allah. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya dengan beberapa orang jamaah berada di Medan Uhud. Medan Uhud ini ketika kita ingin menggali cerita yang ada di sini, maka saya kira tidak akan pernah habis cerita dan hikmah yang bisa kita gali dari Uhud ini. Saya teringat dengan salah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita yang bernama Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab ini punya putra yang kala itu diajak dalam peperangan Uhud ini. Dan beliau datang di peperangan Uhud ini. Ya, seperti biasa, beberapa orang wanita tugasnya di sini adalah membantu logistik, menyiapkan makanan dan minuman untuk para mujahidin yang berperang di sini. Ya, lalu dan kalau kita lihat juga ternyata ada yang beda dengan Nusaibah ini. Kenapa? Karena begitu melihat kaum muslimin sudah mulai tertekan, jumlah mereka hanya tinggal 1/5 lagi dari apa yang dipersiapkan. Tiba-tiba Nusaibah dari dapur langsung lari, dari logistik langsung lari menunggang kuda untuk berada di tengah Nabi SAW. Berperang ikut di sana. Bahkan Nabi SAW sampai bersabda, saya tidak melihat ke kanan dan ke kiri kecuali di sana ada Nusaibah. Saking apa? Saking beliau melihat ini, Masya Allah, Nusaibah selalu ada di kanan dan kirinya, melindungi Nabi SAW. Bahkan ketika itu, putranya Abdullah ditikam oleh musuh. Bukan dia langsung mengadu, lalu menangis, ya Allah anak saya. Tidak, didatangi putranya, diikat lukanya, lalu dimotivasi. Ayo berangkat lagi, bangun lagi, lindungi Nabi. Masya Allah. Sampai satu ketika dia yang tertebas. Ya. Banyak sekali luka, 12 luka sampai lehernya juga ditebas. Lalu anaknya datang, ikat lukaku ini. Begitu diikat lukanya, lalu Nabi SAW melihat kejadian itu mengatakan, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian, keluarga kalian. Nusaibah dengan senyum, tidak mempedulikan lukanya, mengatakan, wahai Nabi, doakan kami agar kami bisa menjadi temanmu di surga, wahai Nabi. Langsung Nabi SAW berdoa, ya Allah jadikanlah mereka temanku di surga. Seketika menetes air mata Nusaibah, lalu mengatakan kepada putranya, mulai detik ini kita tidak boleh mengeluh, karena Nabi sudah mendoakan kita untuk masuk ke dalam surga. Sahabat yang dicintai Allah, pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana segala kesulitan yang kita lakukan, kalau memang itu tujuannya mendapatkan ridha Allah dan menggapai cinta Nabi SAW, tidak ada nilai mengeluh di sana. Jangan pernah mengeluh, walaupun itu capek. Kita harus begini, berjuang, berkorban. Kalau memang untuk mendapatkan kemuliaan itu, surga Allah, ridha Allah, cinta Nabi, kerjakan. Karena itu akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa, seperti kebaikan yang diberikan kepada Nusaibah dan dirasakan oleh dirinya. Dan inilah poros surga. Masya Allah, begitu besar pengorbanan sahabat pada zaman Rasulullah, hanya demi mencari ridho Allah semata. Semoga kunjungan ke Gunung Uhud ini tidak sekedar untuk berfotoria, namun bisa menjadi pelajaran, menjadi cermin bagi kita, seberapa besar pengorbanan kita di jalan Allah. Sudah seberapa pantaskah kita berada di surganya Allah dengan segala tingkah laku dan keimanan kita.
Lepas dari Jabal Uhud, tim Poros Surga dan para guru Hasanah secara khusus mendatangi peternakan unta. Letaknya masih tidak jauh dari kota Madinah. Ya, ayo Bu, silakan Bu. Wah. Alhamdulillah sahabat yang dicintai Allah, pada siang hari ini kita coba ajak sahabat-sahabat guru teladan kita untuk datang ke peternakan onta. Dan insya Allah para ibu guru ini akan mencicipi bagaimana rasanya susu onta. Ya, karena saya tanya dari sebagian besar mereka, bahkan seluruhnya ternyata belum pernah ada yang minum susu onta. Bagaimana ekspresi beliau-beliau minum susu onta, kira-kira senang atau tidak? Mari sama-sama kita ajak beliau untuk minum susu onta. Ini namanya onta. Belum pernah lihat onta dari dekat kan? Bagi guru-guru di pelosok Indonesia, melihat unta secara langsung merupakan suatu hadiah istimewa. Beberapa di antara mereka bahkan baru sekali ini melihat unta. Di tengah gurun ini, para penggembala yang sebagian besar datang dari Yaman merawat unta untuk diperah susunya. Sungguh hewan ini merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat di Jazirah Arab. Mengenal unta bisa menambah keimanan kita pada Sang Pencipta. Betapa tidak, unta adalah satu-satunya binatang besar yang mampu hidup di gurun. Bukan hanya hidup, unta bahkan menjadi kendaraan bagi manusia di padang pasir yang panasnya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Hewan berpunuk ini bahkan bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum di gurun selama 8 hari. Allah berfirman dalam surah Al-Ghoshiyah tentang penciptaan unta. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana mereka diciptakan? Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17. Allah meminta kita memperhatikan dan mencari hikmah dari hewan unta. Jadi dia kalau jalan lama berhari-hari dia nggak minum-minum tuh. Onta kuat. Cuman kita perlu tahu dia mampu untuk seperti itu karena di awal sebelum dia berangkat dia minum dulu. Sebanyak-banyaknya sebagai bekal sehingga dia di jalan ketika ini nggak haus. Sama begitu juga nih ibu-ibu di sini dan sahabat sekalian di rumah. Kita belajar dari onta. Dia mampu untuk melalui padang pasir yang begitu luas. Karena apa? Karena dia sudah berbekal. Nah, kita dalam hidup juga begitu. Supaya kita bisa mengarungi luasnya lautan kehidupan ini, maka hendaknya sebelum kita mengarunginya, kita harus berbekal terlebih dahulu. Dan ingat, kalau onta bekalnya air, kita bekalnya apa? Nah, bekal kita adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaknya kita berbekal takwa. Kita diminta untuk berbekal ketika ingin mengadakan perjalanan. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Dan sebaik-baik bekal buat kita hidup ini, mengarungi samudra kehidupan ini adalah takwa. Insya Allah dengan ketakwaan kita, segala macam bentuk rintangan dalam perjalanan kehidupan itu akan bisa terminimalisir. Sama seperti onta ini, karena dia sudah berbekal, maka jalan di tengah padang pasir, panas, susah, berat, semuanya menjadi ringan karena dia punya bekal. Hidup kita juga begitu. Mudah-mudahan ketika kita mampu berbekal takwa, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kita untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Dan inilah Poros Surga. Sungguh tidak akan sia-sia ciptaan Allah bagi hambanya yang mau berpikir. Dari seekor binatang saja, kita bisa mengambil pelajaran. Alhamdulillah, para jemaah tidak hanya bisa melihat unta, namun juga mencicipi susu segar dari unta, cadangan makanan yang bisa kita ambil manfaatnya. Wah, Masya Allah. Rasa degan memang. Gimana rasanya? Rasa degan.
Rasa degan kan? Nggak habis. Oh, rasanya enak. Pada habis. Alhamdulillah. Setelah beberapa hari merasakan nikmatnya ibadah di Masjid Nabawi, kami harus segera pergi. Tujuan kami adalah Mekah Al-Mukarramah. Dengan pakaian ihram, perjalanan kami akan segera dimulai. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah insya Allah sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke Mekah. Sebelumnya kita akan singgah di Bir Ali untuk mikot dan selanjutnya kita akan melaksanakan perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan aktivitas ibadah umroh. Dan saya sudah mengenakan pakaian putih seperti ini, ya. Ini beginilah isyarat ketika kita ingin melaksanakan aktivitas ibadah umroh. Nampaknya kita diminta untuk membersihkan hati sebelum kita melaksanakan aktivitas ini. Niatkan bahwa perjalanan kita itu hanya untuk Allah semata. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang ingin berangkat aktivitas ibadah haji dan umroh hendaknya lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Melaksanakan ibadah haji dan umroh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat. Bagaimana ketika kita melaksanakan aktivitas apapun bentuknya, apalagi nilainya ada nilai ibadah di sana, ikhlaskan lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain. Ada 3 ahli ibadah yang dia itu beribadah dengan ibadah yang luar biasa, tapi masuk ke dalam neraka dengan ibadahnya. 1 ahli Quran. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, "Ya Allah, saya ahli Quran, saya belajar Al-Quran, saya ajarkan Al-Quran." Tapi ternyata jawaban Allah, "Kadzab, bohong kamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamu belajar Al-Quran karena kamu ingin disebut sebagai orang alim. Dan itu semua sudah kamu dapatkan di dunia, maka tempatmu sekarang di neraka, na'udzubillah min dzalik." Begitu juga ada ahli sedekah, datang kepada Allah mengatakan, "Setengah harta saya sedekahkan." Ternyata Allah jawab dengan 1 kalimat, "Kadzab, bohong kamu." Karena ternyata kamu sedekah hanya sekedar ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Maka hendaknya dalam setiap aktivitas ini, walaupun kita mengenakan pakaian umroh ini hanya sekedar ketika ingin umroh saja atau haji, tapi hendaknya semangat pakaian ini kita bawa setiap saat di mana kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poros syurga. Ternyata ibadah umroh memang bukan soal biaya semata. Begitu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Seharusnya umroh bisa membentuk kita jadi jauh lebih taat dan ikhlas. Ikhlas tidak datang begitu saja, dan perjalanan umroh ini akan menempa tiap jemaah agar jadi hamba yang lebih baik. Perjalanan ke Bir Ali tidak seberapa jauh. Sesampainya di tempat pengambilan mikot, suasana sungguh berbeda. Setiap laki-laki sudah mengenakan ihram. Di Bir Ali, jemaah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum mengambil niat. Semoga kita dimudahkan dalam perjalanan umroh kali ini. Bukan hanya pakaian yang serba putih, ihram adalah simbol melepaskan pakaian dunia, pakaian kebesaran pangkat dan jabatan, juga pakaian kesombongan harta. Ihram juga menjadi simbol bahwa kita siap menghadap Allah Azza wa Jalla bila mana maut menghadap. Mental akhirat sudah terpasang, maka tak ada lagi sekat dunia yang mampu menghadap. Maka ketika ihram telah dikenakan, tak ada hukum lain yang berlaku selain hukum Allah. Tak ada lagi gosip antar teman, tak ada lagi wewangian di badan, juga tak ada lagi kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Semua bertalbiyah, semua memuji keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, di sini di Bir Ali, semua jamaah yang ingin melaksanakan aktivitas haji ataupun umroh dimulai mikotnya bagi mereka yang datang dari Madinah. Dan kalau dia sudah memulai mikot, lalu dia sudah niat untuk melaksanakan aktivitas umroh, labbaik Allahumma umratan, maka mulai dari situ dia sudah dikenai aturan supaya dia tidak melanggar larangan-larangan ihram. Dan kalau kita berbicara larangan ihram,
ada beberapa larangan ihram itu yang kalau kita tidak sedang melaksanakan kegiatan umroh atau haji, tidak mengenakan pakaian ihram itu tidak dilarang. Contoh misalkan memakai wangi-wangian, itu tidak dilarang. Walaupun ada yang dilarang, seperti gibah, namimah, ya, itu dilarang. Tapi ada yang tidak dilarang di luar umroh atau ihram dan dilarang di dalam ihram. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari sekian banyak makna yang ada, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa makna ketaatan itu adalah tunduk kepada Allah. Makna ketakwaan itu adalah tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dalam kehidupan begitu. Kita tidak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala contoh misalkan melarang sesuatu, bukan langsung kita hanya sekedar pikir dengan otak kita saja. Ini kira-kira apa sebab di belakangnya ya? Apakah ada madorot ataukah tidak bermanfaat bagi manusia? Bukan hanya sekedar itu. Yang lebih dikedepankan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ini karena Allah larang, maka kita tinggalkan. Sebab nanti di belakang itu ada madorot, itu hanya dampak saja. Begitu juga dengan perintah. Kalau seandainya Allah perintahkan, kita kerjakan. Di belakang itu ternyata ada manfaat, itu hanya sebab saja atau akibat saja dari apa yang kita kerjakan. Ini yang seharusnya ada dalam pola berpikir kita. Bahwa kita sebagai hamba, itu diuji kehambaan kita kepada Sang Khalik adalah pada tingkat kepatuhan kita kepada Allah. Ketika Allah larang, tinggalkan tanpa harus kita bertanya apa sebab dan ini dan sebagainya. Begitu juga ketika Allah perintahkan. Nah, ketika kita mampu melaksanakan ini, maka insya Allah kita sudah mampu untuk menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Dan bagi mereka yang mampu untuk menjadi hamba Allah yang seutuhnya, maka insya Allah kebaikan dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah kepada dia. Dan inilah poros surga. Dari Bir Ali, perjalanan menuju Mekah ditempuh selama 5 jam. Inilah sebaik-baik waktu bagi kami untuk bertalbiyah, berzikir selama di perjalanan. Ya Allah, sambutlah kedatangan kami ya Allah.